Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim FPPM UNS kali ini melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di UKM Rempah Alami Polan Harjo. Harapan kami dengan adanya teknologi tepat guna ini bisa membantu UKM dalam meningkatkan kualitas produk karena lebih efisien dan juga hasilnya lebih higienis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita bersua lagi di sebuah acara, yakni berbagi ilmu dan manfaat. Dan siang hari ini kita telah simak sekilas videonya dari ilmu teknologi pangan UNS, sekaligus di sana ada LPPM yang menaunginya, dan yang hadir di sini adalah Bapak Dr. Insinyur Khairul Anam MPMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Ardi. Sehat ya, karena banyak jamu-jamu herbal yang diproduksi. Berkat jamu Iya, tambah sehat. Insya Allah. Dan di samping beliau juga ada owner dari Polan Madu Rempah Alami, Bapak Agus Winarno SE. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apalagi ownernya. Iya, dan di meja telah terdisplay produk-produk dari Polan Madu Rempah. Ini produk yang sebenarnya tidak hanya 5 ini ya Bapak ya. Iya. Tapi kalau tidak salah ada 9 ya? 9 plus 1. Oh, yang 10. satunya wedang rempah godokan tadi. Oh begitu. Iya, iya. Ya, Pak Khairul, mungkin bisa ngomong-ngomong tentang produk. Itu bagaimana sih sebenarnya bisa menemukan produk ini di Polan Harjo, atau sebelumnya sebenarnya belum seperti ini, tapi ketika melalui bimbingan terus-menerus dan akhirnya bisa mendapatkan produk sesuai yang dikendaki. Silakan. Baik, terima kasih Mas Rudi. Ya. Dan juga tentu para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada dari MTA TV ini. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Jadi produk Polan Madu ini dari tadi Pak Agus menyampaikan, ini awalnya yang dari plus 1 tadi, berasal dari yang wedang rempahnya atau wedang uwuhnya gitu. Nah kemudian itu dimulai kurang lebih tahun 2018, kemudian kita tahu pemerintah
ABG gitu ya, akademisi, businessman dan juga businessman dan juga government ya, government. Nah, pada saat itu memang kalau dari kami sebagai perguruan tinggi itu ada program wajib pengabdian masyarakat selain penelitian dan pengajaran. Nah, kemudian ada dari pemerintah itu melaksanakan pembinaan terhadap UKM yang sedang mulai tumbuh. Pada saat itu ada persyaratan maksimal 2 tahun berdirinya. Jadi memang ini sedang merintis UKM-UKM yang mana yang bisa dikembangkan. Kemudian kami dengan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah kemudian ada semacam kegiatan bersama itu, kemudian menyampaikan kepada UKM-UKM silahkan yang berkenan, berminat nanti bisa mendaftar, akan didampingi mulai dari pembukuannya, kemudian manajemennya, termasuk peningkatan kualitas produknya. Nah, kebetulan di sana di LPPM tentu berasal dari berbagai macam disiplin ilmu, Bapak Ibu dosennya, ada yang dari desain kemasannya, ada dari kualitas produknya, ada yang dari manajemen pemasarannya dan sebagainya. Maka kemudian bersama dengan Dinas Koperasi UKM kemudian melakukan pelatihan. Nah, salah satunya kemudian Pak Agus ini yang pesertanya, gitu. Nah, sehingga intensif beberapa UKM itu kita bina satu demi satu, gitu. Nah, dan Pak Agus itu rupanya talentanya sangat bagus, gitu. Jadi yang tadinya baru mungkin awalnya dari wedang rempah, masih wedang uwuh, uwuh yang mungkin masih menyeduh dan sebagainya. Kemudian dengan ketekunannya dan berbagai macam inovasi akhirnya ditemukannya wedang rempah dalam bentuk serbu gitu. Nah, memang waktu itu juga masih sederhana. Jadi marutnya masih sederhana, kemudian nggodoknya itu masih menggunakan kendil, bukan kendil tapi ya sudah wajan, tetapi diaduk manual gitu ya. Diaduk manual itu padahal cukup lama, bisa sampai 2 jam 3 jam. Nah, kalau mengaduk terus mungkin agak capek juga dan juga waktunya kita tidak bisa aktivitas yang lain. Nah, kemudian maka salah satunya juga introduksi beberapa alat tadi, pengepres, kemudian alat pengaduk. Nah, itu di program pengabdian masyarakat yang dari LPPM UNS dan juga beberapa dari dinas tadi. Awalnya begitu, Pak. Kemudian ketika mengumpulkan UMKM itu pasti ada kriteria. Iya, betul. Gitu. Seperti apa sebenarnya yang dikendaki dari pihak UNS waktu itu? Pada saat itu karena ini kombinasi dari dinas dan UNS, maka maksimal 2 tahun berdiri usahanya gitu. Nah, kemudian dilihat CV-nya masing-masing peserta itu. Kemudian termasuk visi misi dalam melakukan usaha itu, kemudian bukti bahwa usaha yang dirintis itu memang real gitu. Nah, jadi kemudian dokumen termasuk data pribadi, pengalaman dalam bidangnya seperti apa gitu. Nah, katakanlah bilang kuliner masak ya nanti warungnya difoto juga produknya. Nah, sehingga berdasarkan profil yang dimasukkan dengan berbagai persyaratan itu, tapi sekali lagi maksimal 2 tahun karena memang ini kita sedang akan membimbing yang usaha awal gitu ya. Nah, sehingga dari beberapa kriteria itu yang masuk ya kemudian diseleksi. Banyak sekali yang masuk, tapi kemudian pada saat itu diseleksi 100, ada dua bidang yaitu vision dan kuliner. Pak Agus salah satunya adalah yang di bidang kuliner. Gitu, dan itu pun pasti juga dari pihak UNS tidak serta-merta langsung mohon maaf ini tidak terpakai, tapi di situ ada motivasi-motivasi bagaimana meningkatkan di masa depannya bisa masuk di kriterianya UNS begitu ya? Iya, betul, Pak Rudi. Jadi berdasarkan profil, kemudian kita seleksi. Nah, mana yang kemungkinan untuk bisa berkembang, kemudian tentu dari yang masuk itu karena memang tanda petik kuotanya itu 50 per bidang, kemudian yang lain bukan kemudian tidak dianggap gitu, tapi kemudian kita ikutkan di program berikutnya yang lain, karena juga UNS banyak riset group, banyak fakultas, kemudian kita sampaikan kepada masing-masing fakultas juga riset group, barangkali nanti ada yang sesuai dengan bidangnya. Nah, itulah yang kemudian kolaborasi itu bisa berjalan. Beralih ke Pak Agus. Pak Agus, ini kan dari apa yang disampaikan beliau harus eksis dulu selama 2 tahun ya tadi ya. Itu waktu itu apa sih sebenarnya
produk yang ditekuni selama 2 tahun sebelumnya? Sebelumnya saya kan memang berangkat sudah pengalaman dari suatu kerja dulu Ya. di suatu perusahaan tertentu. Sama gitu. juga herbal. Bisa ke arah gitu. Dan saya bermotivasi memang saya itu biasa minum jamu. Oh. Nah, terus saya ngamati perjalanan banyak saat itu kan yang namanya wedang uwuh itu banyak. Ya, 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 ya. Wedang uwuh ternyata saya melihat, wah wedang uwuh kok banyak ya. Ya enak juga kayak Ya, gitu. ya, betul. Saya juga Terus penyuka. akhirnya saya kan nyoba. Saya pelajari, saya pelajari. Oh formulanya cuma ini nih. Saya kan paham kan otomatis ya, Ya, formulanya ya. itu. Saya beli sendiri, saya bikin, saya buat. Ya sama enak gitu. Akhirnya kami itu sebelum saya melanjutkan, saya memang ngurus perizinan dulu. Saya kan tanya-tanya, anggap aja seperti survei lah Ya. gitu. Bilang ke teman-teman kalau wedang uwuh itu gimana itu. Wedang uwuh di Jogja rame, Solo rame. Tapi nek di luar neng nggon aku uwuhi sampai gitu. Betul, betul. Gitu. Makanya terus, oh iya ini kan saya berpikir, saya bahasa kalimat rempah aja saya munculkan Ya, gitu. Akhirnya saya kan dengan persisnya formula wedang uwuh saat itu yang saya namakan wedang uwuh harus digodok itu. Ya. Godokan saya kasih nama wedang rempah. Wedang rempah. Dengan maaf ya izin legalitasnya PIRT saat itu memang sudah benar gitu. Dengan pertimbangan biar nanti kalau ada suatu bayangan itu bagus dan tinggi gitu, bayangan cita-cita gitu. Betul. Nah, terus akhirnya wedang uwuh kami mempelajari dan memproduksi diterima di konsumen sama jaringan kami sampai ke luar daerah Solo Jogja gitu, sampai ke Jawa Timur gitu. Karena Jawa Timur kan pangsarnya jamu. Terus akhirnya saya melihat itu banyak orang-orang pada pinter sekarang melihat. Itu isinya jahe, kepulogo, daun salam dan sebagainya, secang gitu. Akhirnya saya berpikir, lah dengan adanya ini semua orang bisa, rumahan aja bisa buat gitu. Akhirnya saya ramu, saya mempelajari seperti wedang jahe, saya bikin instan itu tadi. Akhirnya saya dengan adanya bikinan instan itu kan dari segi kualitasnya lebih bonafit gitu. Grade-nya lebih tinggi, pangsa pasarnya kami juga melihat ke karena arah kemasannya jaringannya. meriayeni. Iya. Kalau bahasanya menengah ke atas gitu. Betul. Lah itu saya kan mulai masuk ke apotek-apotek gitu. Karena apotek kan sasarannya kan orang-orang yang menengah ke atas itu, bukan di pasaran tradisional gitu. Akhirnya diterima, alhamdulillah. Lalu saat itu baca-baca Quran informasi, kenapa kok awal-awalnya ketemu dengan Bapak Khairul Anam itu gimana gitu. Saya melihat seperti programnya UNS itu, yaitu ada semacam pendekatan ke arah UKM ya, ke masyarakat gitu Pak ya. Saya iseng-iseng aja itu, iseng-iseng memasukkan berbentuk lamaran walaupun via email ya Pak ya saat itu gitu. Saya masuk ada panggilan gitu, akhirnya kan masuk seleksi, alhamdulillah itu diperkenankan bergabung gitu. Ya terus saya berpikir lagi, sering dari pihak UNS itu kontrol ke daerah kami, itu melihat proses-proses produknya gimana gitu, apakah benar-benar real atau gimana gitu. Akhirnya saya kan, wah dengan adanya ini saya harus berpikir perkembangan. Makanya kan produk yang tadinya cuma wedang rempah godokan, wedang uwuh yang saya kasih brandnya wedang rempah itu saya bikin instan dan harus ke produk-produk yang lain kayak kalau yang wedang rempah itu walaupun rasanya jahe itu formulanya kan bukan jahe aja, tapi kan itu saya bikin yang namanya jahe emprit instan itu ada, kunir putih instan, terus sari kunyit instan, temulawak instan, dan sampai diutarakan sampai 10 beras kencur instan, yang saat itu sasarannya ke arah anak-anak itu lebih menarik itu, lebih suka gitu loh kalau beras kencur itu. Gitu. Nah, ya alhamdulillah kami saat itu masuk ke arah masa pandemi ya Pak Menam ya. Iya itu. Pandemi, posisi kami masih manual. Semuanya itu serba sederhana dan waktu dalam prosesnya kan lama, orderan banyak gitu. Ya saat itu kan
di saat awalnya pandemi kan ada semacam banyak ya orang yang membutuhkan jamu-jamu. Ya banyak sekali. Bagian dari alternatif ya. Iya, alternatif. Iya. Kemudian lanjut Pak. Kami memenuhi itu, tapi kan saya ngamati juga kurang mampu. Tapi berdasarkan pengamatan kami itu memang yang namanya semangatnya UKM kalau ada orderan, Pak. Ya kalau orderan wah berpacu, mungkin kan bisa juga seharusnya kan tidur nggak tidur gitu. Terus itu kayak semacam pergerakan cepat sekali. Setelah sudah habis, karena juga ditinjau banyak, tidak saya sendiri, otomatis kan banyak orang-orang pemain UKM yang lain juga produksi seperti produk saya itu. Nah, akhirnya kami pasang strategi tersendiri yang kaitannya tetap saya selain melayani konsumen langsung yang sifatnya sekarang kan online, kami tetap yaitu jaringan distribusi saya kasih tetap kami rawat itu kayak apotek, toko obat sama toko oleh-oleh, pusat oleh-oleh Pak sekarang. Pusat oleh-oleh itu kami berpikirnya itu biasanya kalau pusat oleh-oleh kan kemasan produk yaitu makanan snack gitu ya. Ternyata khas. Produk saya masuk juga dia masuk dan terkesan itu produk asli Solo gitu. Padahal itu bukan Solo gitu, Klaten kan gitu. Iya. Kemarin juga gini. Secara birokrasi kemarin tuh saya kan berkaitan dengan instansi kan pasti hubungannya dengan perizinan itu harus ada label produk itu tadi. Produk, aku cinta produk. Nah, gitu. Saya daerah gitu, ke arah daerah. Lah terus sampai sekarang ini saya kalau mau melebarkan yang lain saya bingung lagi. Lebih baik sedikit fokus daripada banyak nanti nggak terfokus gitu. Saya berpikirkan gitu. Nggak terurus gitu ya. Nggak terurus. Dan lagian memang ditinjau dari kompetitor luar biasa. Gitu. Banyak. Produk yang semacam tempat saya ini kan tidak 1-2, otomatis ya banyak sekali. Ketika sudah bisa bergabung, waktu itu pertama kali pasti ada survei ya dari pihak WNS ke tempat Bapak. Apa yang terkoreksi dari proses produksi yang ada di tempat Pak Agus ini dari pihak WNS? Di survei pertama kali memang pertama kalinya ya Pak ya. Saya kan kemasan produk wedang rempah yang godokan tadi kan cuma manual ya. Manual itu pertama kali. Terus berapa orang waktu itu Pak yang datang ke tempatnya Pak Agus? Kita berdua ya. Berdua. Karena banyak yang harus dikunjungi ya. Sekalian bareng gitu ya. Iya. Waktunya terbatas, kemudian makanya dibagi. 2 orang ke sana, 2 orang ke sini, dari 100. Silakan. Terus akhirnya yaitu berpikir saya maju, saya bikin semacam produk yang instan tadi, walaupun sedikit hasilnya saya sampaikan pas, kan otomatis koordinasi terus dengan saat itu dengan WNS gitu. Nah dari itu saya menyampaikan pengembangan dari Polana Madu yang tadinya cuma sederhana wedang rempah godokan, sekarang kan bikin kemasan yang lebih elegan. Gitu. Akhirnya itu ada semacam perhatian khusus kayaknya saya ngamati kan gitu. Saat itu terus terang aja saya tuh ngikuti apa yang dimaksudnya programnya dari WNS tadi. Terus kami itu tujuan kami kan menimba ilmu terus terang. Nah, terus dari pihak kalau nggak salah itu kemarin juga Pak Anam ya kemarin tuh menawari ada semacam kebijakan dalam arti perhatian khusus ya Pak ya gitu. Ya saya juga kalau begitu saya harus termotivasi produknya kan tidak itu tadi, saya kembangkan itu tadi yang berbentuk fasilitas support itu tadi. Gitu. Ya kami sekilas perjalanan kan gitu. Baik, kembali ke Pak Anam. Sebenarnya di produk-produk lokal yang berbasis UMKM di daerah-daerah itu rata-rata apa sih kendala mereka atau kelemahan mereka? Tentu bagaimana kita memastikan bahwa kualitas dari semua produk itu sesuai dengan standar yang ditetapkan ya. Katakanlah tadi Pak Agus sudah menyinggung tentang PIRT ya. Kemudian kalau seperti ini nanti bisa ditingkatkan menjadi biodipom gitu. Nah kemudian
sekarang malah ini sudah masuk ke tahun ketiga itu sudah menembus pasar retail modern. Gitu. Nah, jadi kalau sudah ditemukan tidak hanya di tadi apotek tapi juga di retail modern sudah. Nah, kemudian halal, jadi artinya produk-produk tadi kemudian kita tingkatkan terus sesuai dengan tahapan yang sudah dicapai, gitu ya Pak Ridya. Nah, sampai izin halal, kemudian nanti kalau akan ekspor maka kemudian nutrition fact-nya juga harus dicantumkan. Jadi ikuti regulasi, kalau dalam hal ini ya BPOM, kemudian kita memang case by case, kita permasalahan per produk itu diidentifikasi, kemudian dari identifikasi persoalan itu nanti bapak ibu mana yang sesuai kompetensi untuk bisa mengatasi masalah itu. Nah, itulah yang kemudian maka tentu tidak dari banyak tadi kata 50 itu tidak sekaligus bareng gitu, maka kalau Pak Agus mengintilkan khusus, oh ini sedang ditangani oleh Pak A, ini sedang ditangani Pak B. Nah, itu yang kemudian program seperti itu insya Allah kemudian bisa lama-lama UKM bisa lebih baik kualitasnya. Nah, kemudian setelah membuat GISA itu ya memang kemudian pemasarannya memang yang menjadi kendala. Maka kemudian dalam rangka meningkatkan akses pasar yang baik itu tentu selain kualitas, kemudian legal formal, kemudian kemasan dan juga termasuk labeling. Ya. Maka kita juga bagaimana labelnya itu selain menarik, tapi legal formalnya dipenuhi. Gitu. Katakanlah komposisinya harus diletakkan di mana, kemudian izin produksi dan lain sebagainya itu apa-apa yang wajib nampak, itu apa yang mungkin bisa cukup terhidden atau tersembunyi tidak apa-apa, tapi semua unsur legalitas yang ada di Badan POM dan regulasi yang lain itu tetap kita penuhi. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Anam dan Pak Agus. Tentu saja kami juga berikan kesempatan bagi penanya yang saat ini bisa ikut berpartisipasi, silahkan di telepon 02716793.000, SMS WA ada di 08112553000. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih bertemu di acara berbagi ilmu dan manfaat. Dan kita masih dengan tema minuman rempah warisan leluhur menyehatkan. Ini bisa jadi bagi Anda yang belum tahu masa lalu kita, flashback kita ketika dulu ada banyak jamu seduh. Nah ini Anda juga bisa menikmati produk dari Polan madu ya. Ini Polan madu. Kalau ini temu mangga. Temu mangga. Ada temu mangga juga ya. Ini temulawak dan mangga ya. Bukan, ada yang rimpang yang namanya temu mangga juga ada. Oh begitu. Oh saya kira ini mangga biasa ya, terus dicampur sama temulawak begitu ya. Ya. Ini berarti rasanya seperti apa? Saya bisa dicoba belum coba. Kemudian ada juga sari kunyit. Ini pasti udah tahu. Ibu-ibu biasanya kunyit rasem gitu ya. Kunyit rasem. Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Marapanca Putri. Kemudian ini wedang rempah jahe. Ini sama dengan yang tadi ya, wedang uwuh. Yaitu wedang uwuh yang dibikin instan. Iya, formulanya persis wedang uwuh tadi. Ya. Yang saya kasih namanya wedang rempah, terus bikin instan. Iya. Tapi kenapa tambah jahe lagi, kan wedang uwuh biasanya sudah ada jahenya? Persepsi wedang rempah itu kan tetap rasa jahe. Cuma saya ngamati ini lebih dominan. Kadang itu masih banyak pertanyaan itu loh. Rasanya apa tuh? Rasanya apa? Terus akhirnya itu memang kalimat jahe itu lebih kuat ya. Makanya kan saya cantumkan itu biar mindsetnya ke arah wedang jahe. Wedang jahe gitu ya. Kemudian ini ada produk juga kunir putih. Kalau kunir putih itu khasiatnya meningkatkan daya tahan tubuh, menghambat tumbuhnya gangguan penyakit. Ini untuk apa ya? Yang
untuk menghilangkan parasitisme di tubuh. Masuk angin gitu ya. Sari jahe. Nah, ini kan sekarang kan sari jahe emprit. Ada tulisan emprit. Oh iya, ada emprit. Iya. Karena kan kalimat jahe emprit itu kan terkenal kecil-kecil tapi pedes banget gitu. Iya. Dan kalau per pak atau per botol ini dijual berapa, Pak, biasanya? Kami menjualnya 20.000. 20.000. Iya, dari kami gitu. Ya. Kayak seperti saya memang pukul rata kalau ngambil dari produsen dari kami kan 20.000 gitu semua. Terus yang ngambil kan ada yang namanya reseller ya. Bisa dijual lagi gitu. Itu kan nanti mereka kan otomatis kan menjual menurut selera sana terserah gitu. Ya, terus secara perhitungan kami, hitung-hitungan orang bisnis itu kalau saya mensuplai suatu jaringan distribusi kayak pusat oleh-oleh pengambilan banyak itu otomatis ya anggap aja semacam ada diskon gitu sekian persen gitu untuk memotivasi biar lebih bersemangat gitu. Gitu. Kalau untuk menentukan harga, apakah dari pihak Pak Anam juga ada masukan-masukan? Kalau kami tidak. Tidak. Iya, kalau itu otonomi pengusaha. Iya. Cuma pernah juga awal-awal dilatih bagaimana membuat komposisi harga. Jadi komponen-komponen yang perlu dimasukkan tentang pembukuan gitu. Nanti HET-nya berapa, PIP-nya berapa itu memang di awal tadi, di program awal tadi untuk umum semua unit itu diajari gitu ya, termasuk bisnis plan-nya, rencana ke depan mengembangkan itu tahap-tahapannya termasuk diajari sebagai teori dasar berwirausaha. Iya. Kemudian sekarang ini sehari bisa berapa kilo jahe, berapa bahan bakunya bisa berapa kilo itu? Kalau kami itu melihat planningnya saya produksi, karena planning produksi kami itu seperti diutarakan Pak Anam, prosesnya itu cukup lama dalam hal penguapan. Yang tadinya awalnya itu kan kalau yang instan ini kan rimpang-rimpangnya, jahe atau bahan bakunya kan saya mengambil bahan baku yang sifatnya kan basah. Nanti ada semacam proses penggilingan. Setelah penggilingan nanti ada pemerasan, diambil semacam santannya. Nanti setelah santan itu disaring atau diendapkan, disaring, nanti untuk diuapkan ditambahi sebagai gula sebagai media tadi itu cukup lama, Pak. Itu diutarakan tadi Pak Anam bilang 2 jam, saya praktek tuh 3 jam lebih. Karena apa? Dari unsur apinya juga stabil ya, Pak ya. Kemarin kan juga pertama kali, 2 kali dan selanjutnya itu juga pasti ada permasalahan. Kami sempat koordinasi dengan Pak Anam yang gimana caranya gini-gini agar mengurangi efek itu tadi. Intinya yaitu tadi untuk apinya harus stabil. Dengan adanya stabil itu cukup memakan waktu cukup lumayan. Ya, akhirnya kalau katakanlah dibikin 4 jam, itu kami cuma bikin satu santai aja ya, santai dalam arti nggak ada target permintaan tinggi gitu. Saya kan cuma sekali aja. Kalau sekali produksi itu jahenya 10 kilo. 10 kilo. Ya. Terus dengan formula 10 kilo tadi, banyak formula tambah lain, nanti sudah menjadi kurang lebih 40 sampai 45 lah, botol. 45 botol ya, dalam sehari, dalam satu produksi. Terus saya skedulkan, saya jadwalkan setiap hari cuma sekali aja. Ora usah kemurungsung ya gitu. Teknologi sekarang apakah tidak ada alat yang lebih canggih lagi agar proses pengeringan itu lebih cepat, Pak? Gini, sebetulnya secara teoritis itu kita mencari titik optimasinya, Pak Rudi. Terus kalau kita ingin bisa cepat, tetapi nanti kristal yang terbentuk sedikit, maka kemudian kita memang harus mencari titik optimasi, karena memang secara alamiah di masing-masing rimpang itu bisa terbuat kristal. Kemudian untuk membuat kristal maka ada supaya lebih cepat
dipancing, yaitu kristalnya dalam hal ini gula. Nah, supaya terbentuknya banyak, maka kemudian ada ya suhunya diturunkan, tetapi konsekuensinya waktunya lama itu. Nah, itu memang nanti masing-masing rimpang, jahe dengan kunyit, dengan temu mangga itu akan beda-beda tentunya. Nah, maka mencari optimasi inilah yang kemudian bisa berdasarkan pengalaman praktek bisa, kemudian nanti bisa dihitung secara ilmiah juga bisa gitu. Nah, ini yang kemudian ya tinggal keinginan si pengusaha, kemudian kita akan membuat cepat tetapi hasilnya mungkin agak sedikit, atau cukup agak lama tapi nanti hasilnya warnanya juga akan lebih bagus, kualitas kristal yang terbentuk juga akan lebih seragam. Nah, maka kemudian ini mungkin tindak lanjut dari kegiatan ini nanti mencari titik optimasinya. Ya, ya. Kalau performance semacam ini, apakah ini sudah final, Pak? Atau akan lebih dipermanis lagi dengan kemasan botol yang sesuai dengan harapan Bapak, atau mungkin dengan yang diinginkan yang lain seperti apa, Pak? Ya. Sampai endingnya sampai di sini ini kami kan banyak dari awal produknya kan selalu kami mengevaluasi dengan adanya formula 10 kilo. Terus nanti kan gulanya sama-sama 10 kilo, hasilnya begini, dikurangi begini. Lah dengan adanya itu kami kan, kalau orang Jawa bilang ilmu titen itu aja. Ya, oh yang ini saya pegang. Saya pegang dengan dasar itu gulanya saya kurangi itu gimana. Karena apa? Karena konsumen itu juga banyak komentar, kalau kami mengidap diabetes saat ini kan tidak boleh makan mengkonsumsi yang manis-manis gitu. Iya. Tapi pada dasarnya itu gula itu kan sebagai formula utama, sebagai pengikat gitu. Kalau kami kurangi, otomatis hasilnya kan tidak seperti yang dibayangkan yang tadi, tidak seperti secara final itu. Dan dari risikonya juga banyak gitu. Kalau gulanya terlalu tinggi, ada risikonya, gulanya sedikit juga ada risiko dalam hal proses produksinya. Jadi kan proses produksinya itu kan yang lama itu juga kami ya berdasarkan pengalaman yang udah itu sangat sensitif. Jadi meleset sedikit hancur, Pak. Karena ada unsur, pernah Pak itu apinya terlalu tinggi, akhirnya kan gosong. Kan masih ada airnya tapi bawahnya gosong. Nah itu nanti hasilnya kan dari segi aroma juga nggak enak, nggak seperti aslinya, orinya dari dasarnya produk itu tadi formula. Kayak jahe atau mungkin temula, Pak, kok ambune gosong gitu. Ada komentar gitu juga. Betul. Gitu, Berarti ini harus benar-benar tepat menurut saya ya. Kelebihan juga tidak bagus, kekurangan juga sama begitu ya. Dan ini formula ini sudah tepat dan tidak boleh ditambah atau dikurangi lagi begitu. Kalaupun mau disiasati dikurangi gula, ditambah sedikit kanji bagaimana sebenarnya itu sebenarnya juga nanti dari sisi rasa juga sudah lain, kemudian tampilan agak sedikit nyemek ya, gitu enggak. Pasti yang lebih tahu Pak Anam ini. Kemudian semacam ini seperti proses ketika Pak Agus itu baru diarahkan, itu cepat apa tidak Pak memberikan penyuluhan, pengarahan kepada beliau? Wah, kalau ini tidak hanya, tapi sangat cepat. Progresnya sangat cepat. Jadi, karena sudah dulunya kerjanya sudah di tempat jamu ya. Jangan-jangan dulu malah guru dulu. Iya, bisa jadi begitu saya malah. Jadi saya hanya mengatakan teorinya, kemudian prakteknya di Pak Agus. Nah, termasuk pertanyaan Pak Rudi yang baru saja, bagaimana ini kualitas masih memungkinkan dikembangkan atau tidak. Nah, ini sudah ada 2 mahasiswa, walaupun hasilnya ini masih kajian dan belum ujian. Sekarang sudah jadi skripsinya, tinggal ujian. Mungkin salah satu nanti pengujinya Pak Agus. Jadi apa yang kurang dari produk-produk ini dan apa yang sudah baik dan apa yang sudah diterima masyarakat itu sudah ada. Mulai dari rasanya, warnanya, kemudian pengemasannya, kemudian aftertaste-nya, itu kajian 2 mahasiswa yang sekarang kami bimbing itu sudah jalan dan sudah jadi, tinggal ujian saja. Nah, itu nanti yang akan dijadikan rekomendasi untuk perbaikan terus, gitu, Pak Rudi. Jadi salah satunya memang kemasan gitu. Itu yang memang nanti supaya tadi ini kalau harus nuang bisa jadi
kita harus double sendok. Nah mungkin mulut botolnya agak lebih pendek, kemudian botolnya lebih besar, sehingga 1 sendok takaran itu langsung tepat gitu. Jadi nanti kajian dari adik-adik, kalau nanti kami menyampaikan ke Pak Agus itu ada dasar teorinya, survei dari para konsumen gitu ya, sehingga Pak Agus nanti bisa mempertimbangkan ini benar dari katakanlah konsumen ini memang sudah betul-betul, dan kemudian nanti apa yang harus kita tingkatkan gitu. Nah itu yang jadi tentu, dan Pak Agus selalu berkomunikasi kalau ada masalah, komunikasi. Sebaliknya kalau saya nanti juga ada kendala, teorinya sebetulnya seperti ini tetapi prakteknya kok belum tepat. Nah sehingga apa yang menjadi permasalahan gitu, termasuk dalam hal dari performance maupun kesukaan konsumen, karena memang konsumen berbagai macam usia, mulai yang remaja, kemudian mungkin anak-anak juga sebagian sudah suka, kemudian yang mungkin sudah seperti saya yang sudah di 50-an tahun ini, masing-masing punya persepsi ya. Kemudian nanti menentukan pasar yang mana yang paling banyak untuk produk seperti ini, tentu itu yang bisa menjadi parameter menentukan proses tadi. Ya. Kalau produk temu-temuan maksudnya ini temu temu lawak, temu yang lain-lain itu, ini sudah sesuatu yang sangat familiar begitu. Namun orang Indonesia itu sekarang dengan varian penyakit yang luar biasa, maka dia pun terkadang juga spekulatif begitu. Betul, ya. Pak, ada yang menggunakan mengkudu, daun telang, kayu bajakah, kemudian ada kulit manggis dan lain sebagainya. Ya, betul, ya. Kalau dari sisi LPPM yang ada di UNS ini, apakah itu juga bagian dari riset-riset yang akan terus dikembangkan begitu, Pak? Ya, betul. Jadi herbal ini bahkan ada pusat studi herbal atau memang beberapa teman yang berkonsentrasi pada pangan fungsional. Termasuk seperti ini, jahe ada banyak senyawa fungsionalnya, ada gingerol, sigeol, yang hampir semua herbal ini mempunyai karakteristik sebagai antibakteri, sebagai antiinflamasi, kemudian tadi yang kunir untuk anti kanker dan sebagainya. Nah, tentu ini menjadi selain kajian, maka tadi diawali oleh Pak Agus, begitu pandemi tentu ini peningkatannya tinggi karena memang bisa meningkatkan imunitas. Nah, kemudian imunitas di bagian mana nanti kajiannya juga kita dukung selain dari referensinya ada. Adik-adik mahasiswa terus melakukan riset, kemudian menyempurnakan, nah, utamanya bagaimana ekstrak senyawa fungsional itu supaya tinggi. Gitu. Ya, jadi tidak hanya dalam bentuk volume kristal yang terbentuk, tetapi senyawa fungsionalnya dari masing-masing rempah itulah nanti yang juga persentasenya tinggi gitu. Secara alamiah mungkin sekitar 5-7%. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan rendemen dari senyawa fungsionalnya? Kalau di situ ada sigeol dari jahe, kemudian ada kurkumin dari kunyit. Nah, justru senyawa itulah yang supaya nanti banyak tertinggal di produk akhirnya. Nah, sehingga kemanfaatan bagi sisi tubuh itu bisa lebih efektif. Ya. Dan saya kira 10 yang dimiliki oleh Polan Madu pun ini akan di masa depan bisa bertambah. Mudah-mudahan. Dan itu sudah ada rencana untuk penambahan itu, Pak? Permasalahan kan gini, berdasarkan kami kaitannya dengan izin legalitasnya. Ini izin legalitasnya kan baru PIRT ya Pak ya. Kalau PIRT itu sebenarnya itu harus satu formula, tidak boleh dikombinasikan. Kalau dikombinasikan monofarmaka gitu. Ya itu larinya nanti sudah ke jamu karena formulasinya kan ada. Dan izinnya bukan PIRT, BPOM. Ya itu. Kami melangkah ke situ karena dengan adanya BPOM juga mungkin didukung dengan fasilitas sarana produksi juga harus mendukung dari standar-standar yang mereka mintakan gitu. Terus terang kami belum berpikir di situ, gitu. Cuma
Kalau kami sendiri kadang itu eksperimen sendiri gitu. Kalau saya itu katakanlah nggak enak badan, itu kan saya kan mix ya? Iya, saya mix gitu ya, saya mix gitu kan, terus terang kan gitu. Iya. Pas dingin katakanlah dingin pada minum jahe. Banyak orang berpikirnya kan susu jahe. Yeah. Saya kan ini kan ada rempah, saya sumpah gitu, susu rempah gitu. Makanya kan terus dengan adanya itu kan ada semacam saya kan sebagai contoh saya sendiri gitu. Saya sampaikan ke jaringan kami. Jadi kesannya itu biar termotivasi, praktis ya gitu. Jadi tuku susu sasetan aja gitu, sama ini udah di mix udah jadi susu jahe katakanlah gitu. Tapi namanya susu rempah, saya singkat sumpah gitu. Gitu. Ya, gitu. Iya. Paling tidak ini bukan satu yang dipastikan ini akan mengatasi sesuatu begitu, tapi di sana sebagai objeknya Bapak sendiri dulu yang merasakan ketika mungkin ada efek yang kurang bagus misalnya saja, tapi semuanya sepertinya enak sih ya ini kalau di mix. Karena anget-anget semua ya sepertinya ya. Iya, kesannya ke arah, kalau pada dasarnya kalau rimpang-rimpang itu unsurnya basa ya Pak ya. Jadi kesannya kan terhadap tubuh itu kan bagus, enak gitu. Bikin tubuh efeknya sangat kecil. Bahasanya kan kalau tanpa efek ya jangan. Efeknya sangat kecil gitu. Baik, terima kasih Pak Agus, Pak Khairul atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini akan memberikan motivasi orang bagaimana bisa mendapatkan arahan, dukungan dari UNS seperti Pak Agus saat ini, dan alhamdulillah memang itu terbuka untuk semuanya ya Pak ya. Iya Pak. Ya, kegiatan ini, dan pasti juga nanti impactnya akan ke semua kegiatan-kegiatan, khususnya kalau ini didukung atau diarahkan dari sisi kulinernya ya Pak Pak Khairul. Dan mudah-mudahan semakin berkembang Pak Agus. Amin. Dan kalaupun saat ini baru 10 varian, mudah-mudahan di kesempatan yang lain pun juga pasti akan beraneka warna, kemudian lebih menarik lagi. Tapi ini pun sudah menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian berbagi ilmu manfaat untuk siang hari ini. Mudah-mudahan kita termotivasi seperti Pak Agus kali ini. Saya Rudi Herfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.